رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان ليتك دوما قريب Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala darbihi wa nahjihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun wal hadirat serta kajian fikih puasa Ramadan dimanapun Anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, atas izin Allah kita kembali mengkaji kitab Al-Jami' Al-'Am fi Fiqh Siyam, ringkasan panduan lengkap fikih puasa Ramadan yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Ali Halawah hafizahullah ta'ala, yang kemudian saya terjemahkan dan saya ringkas. Hadirin dan hadirat dimanapun Anda berada, Alhamdulillah kita telah selesai dari pembahasan siapa saja yang dapat uzur untuk tidak berpuasa di siang hari Ramadan, dan alhamdulillah sudah kita bahas di pembahasan sebelum-sebelumnya. Dan sekarang kita masuk pada pembahasan apa saja yang bisa membatalkan puasa seseorang. Pembatal-pembatal puasa itu apa gitu. Nah, maka itu menjadi pembahasan kita hari ini dan kedepannya insyaallah taala. Nah, kita masuk ke kitabnya, bisa dibuka kitabnya halaman 67 bagi yang sudah membelinya. Subtema yang ke-6 yaitu hal-hal yang membatalkan puasa. Pembatal-pembatal puasa terbagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama, disebabkan ada hal yang masuk ke tubuh. Apa saja nanti pembatal-pembatal ini? Bagian kedua, pembatal-pembatal puasa dari luar tubuh. Maka apa saja itu? Dan bagian ketiga, pembatal-pembatal puasa lainnya. Nah, kita masuk pada pembahasan yang pertama. Hal yang bisa membatalkan puasa dari sesuatu yang masuk ke tubuh. Apa saja? Yang pertama adalah makan dan minum dengan sengaja. Makan dan minum dengan sengaja itu bisa menimbulkan batalnya puasa kita di siang hari Ramadan. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 187. Sebelumnya Imam Abdul Bar rahimahullah ta'ala berkata, telah menjadi ijma', yaitu kesepakatan ulama kaum muslimin, bahwa yang sudah berpuasa di pagi harinya maka tidak boleh baginya untuk makan dan minum. Jika makan dan minum secara sengaja maka batallah puasa Ramadannya dan puasa-puasa lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr, thumma atimmus shiyama ilal lail." Artinya, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu maksudnya fajar. Benang putih di sini adalah fajar subuh. Ingat kajian kita yang ketiga atau yang keempat, Fajar shadiq. Fajar itu ada 2. Yang menentukan waktu salat subuh adalah fajar shadiq, fajar yang jujur, yang membentang ke kanan dan ke kiri, yang kita lihat itu di ufuk, di bagian timur. Jika kita pergi ke tempat yang paling tinggi, kemudian kita lihat bagian timur, kemudian di ufuk, di langit itu kita melihat cahaya ke kanan dan ke kiri, maka itu adalah fajar shadiq. Itu benang putih dari benang hitam. Benang hitam maksudnya gelapnya di waktu subuh tersebut gitu. Nah, ketika sudah jelas benang putih yaitu waktu fajar subuh, fajar shadiq, maka tidak boleh makan dan minum. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datangnya malam. Sampai datangnya waktu malam. Maksudnya adalah waktu maghrib. Nah itu.
Nah, ayat ini menunjukkan bahwa tidak boleh makan dan minum dari sejak terbitnya fajar subuh sampai terbenamnya matahari. Dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bersabda, yada'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu li ajli. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, dia meninggalkan makanannya dan minumnya dan syahwatnya karena untukku, kata Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah hadis. Maka barang siapa yang tidak meninggalkan makanannya, minumannya dan syahwatnya, maka ia tidak disebut sebagai orang yang berpuasa. Maka makan dan minum jika dia melakukan dengan sengaja, maka itu membatalkan puasanya. Lantas bagaimana makan dan minum karena lupa? Makan dan minum karena lupa di siang hari Ramadan, dia tidak sengaja, dia lupa bahwasanya dia sedang berpuasa gitu. Maka apakah dia wajib bayar qadha? Jumhur ulama, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad rahimahumullahu taala mengatakan bahwa ia tidak batal puasanya dan tidak ada kewajiban mengqadha puasanya, tidak batal dan tidak mengqadha, karena hakikatnya itu adalah Allah yang memberikannya makan dan minum jika memang tidak sengaja karena lupa di siang hari Ramadan. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang lupa sedangkan ia sedang dalam keadaan berpuasa, kemudian ia makan dan minum lupa, maka hendaknya melanjutkan puasanya karena itu adalah makan dan minum yang Allah berikan kepadanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim gitu. Nah, ada hadis lain yang mengatakan Nabi SAW bersabda, barang siapa yang berbuka puasa di siang hari Ramadan karena lupa, maka tidak ada qadha baginya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah, Imam Ibnu Hibban dengan sanad yang sahih. Ini adalah pendapat jumhur ulama. Adapun pendapat Imam Malik rahimahullahu taala, beliau mengatakan bahwa yang berbuka secara lupa pada puasa yang wajib, maka baginya harus mengqadha. Ini pendapat Imam Malik. Karena dikiaskan dengan sholat. Jika seorang tidur atau lupa sehingga ia tidak sholat, maka hendaknya ia sholat pada saat ia ingat. Maka bagi siapa yang berbuka karena lupa, ia tidak berdosa tetapi harus bayar qadha. Tapi pernyataan ini dibantah oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau menjawab, pertanyaan tersebut tidak ada qiyas jika sudah ada dalilnya, sehingga kaum muslimin tidak boleh melakukan qiyas karena sudah ada dalilnya, dan dalilnya tadi cukup kuat, yaitu dua hadis Rasul SAW yang sahih yang menegaskan bahwasanya barang siapa yang lupa kemudian dia makan dan minum padahal dia sedang berpuasa, tapi karena lupa maka hendaknya melanjutkan puasanya karena hakikatnya itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah pendapat jumhur ulama kaum muslimin, yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad rahimahumullahu taala. Lantas bagaimana jika ada sisa makanan yang nyelip di gigi? Para ulama menjelaskan, selama hal itu masih bisa kita buang dan tidak terlalu besar gitu, masih tidak disebut dalam kategori kita memakan, maka itu boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja, karena memang misalkan yang tersisa itu sedikit kecil, sulit bagi kita untuk membuangnya atau memang tidak sadar dan lain sebagainya, sulitlah bagi kita. Kalau misalkan yang tersisa makanan itu kecil sedikit, tidak terbilang kita memakan, maka tidak masalah. Tapi jika memang itu lumayan agak besar dan kita mampu untuk membuangnya tapi kita tidak mampu untuk membuangnya, maka batalah puasa kita gitu. Imam Syafi'i berkata, kami berfatwa bahwa batal puasanya jika menelan makanan yang tersisa di giginya dengan sengaja dan ia mampu untuk membuangnya. Nah, maka ini sisa makanan yang memang terbilang agak besar sedikit lah gitu. Adapun yang memang kecil sekali dan sulit untuk kita menjaganya dan kita pun sulit untuk membuangnya, maka tidak ada masalah di situ. Imam Ibnu Hazm berkata, sisa makanan yang keluar dari giginya kemudian ia menelannya dengan sengaja dan ingat bahwa ia sedang berpuasa, maka puasanya tetap sah. Sesungguhnya yang benar adalah jika sesuatu tertentu disebut dengan makan, maka jika ia sengaja menelannya, batallah puasanya gitu. Lantas bagaimana dengan air liur? Para ulama mengatakan
Imam Ibnu Hazm berkata, adapun air liur banyak atau sedikitnya jika ia ditelan secara sengaja maka tidak membatalkan puasa dan tidak ada khilaf, tidak ada perbedaan antar ulama kaum muslimin dalam masalah ini. Jadi air liur walaupun kita telan sengaja atau tidak sengaja itu tidak membatalkan puasa dan ini sudah disepakati oleh seluruh ulama kaum muslimin. Begitu, wallahu taala a'la wa alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.